Udah ya, ini kelihatan ya. Udah kelihatan. Oke. Bab 2. Jadi di sini saya akan presentasikan tentang bab 2 identitas nasional dari kelompok 4 Anissa Fauzia-Mini. Oke. Pendahuluan. Pada akhir-akhir ini, pembicaraan nasionalisme, budaya, bangsa, dan identitas nasional menjadi topik yang menarik, terutama bila dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan ras keindonesiaan. Meskipun pandangan tersebut masih dalam perspektif ilmiah dan sangat individual, namun tidak jarang berkembang menjadi perdebatan dan isu yang dikaitkan dengan demokrasi, kependudukan, otonomi daerah, dan arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Ditinjau dari aspek sejarah perkembangan nasionalisme secara paralel, dikaitkan dengan industrialisasi, urbanisasi, pembangunan nasional, dan modernisasi bangsa pada umumnya. Pembangunan ekonomi menjadi fenomena nasionalisme yang mendasari timbulnya kemakmuran bangsa, sehingga sejauh mungkin harus meminimalisir adanya efek atau reaksi negatif terhadap hasil pembangunan itu. Nasionalisme bila dipahami dalam perspektif ikatan budaya akan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang terarah pada keteguhan, kekokohan, kesatuan, dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, nasionalisme Indonesia sudah mewadahi dan berfungsi sebagai ikatan budaya yang mampu mempersatukan atau mengikat rakyat Indonesia yang majemuk ke dalam negara bangsa yang memiliki identitas nasional tersendiri. B. Konsep identitas. Identitas merupakan ciri yang melekat pada setiap individu dalam konteks sistem sosial tertentu, dan identitas sosial yang melekat pada setiap individu menjadi identitas personal. Kondisi ini kemudian menyebabkan persoalan personal. Kondisi ini kemudian menyebabkan persoalan baru bagi individu. Setiap kali individu mengalami problem dislocation dan displacement, artinya individu mengalami keterpisahan dengan dunia sosial dan kulturnya. C. Nasionalisme. Nation berasal dari bahasa Latin natio yang dikembangkan dari kata nescor atau saya dilahirkan. Maka pada awalnya nation, bangsa, dimaknai sebagai sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama, menurut Ritter 1986. 1. Makna nasionalisme. Menurut Bodhisattva 1955 mengatakan bahwa nasionalisme itu multi makna dan bergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu, nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, budaya yang sama. Maka hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur. Kadang-kadang bahkan adikodarti yang disebut sebagai bangsa yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. 2. Peran nasionalisme. Nasionalisme adalah cerminan abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Peran aktif kaum intelektual adalah pembentukan semangat nasional amatlah penting, sebab mereka yang dapat merangkum kehidupan seluruh anak-anak bangsa dan menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang diperjuangkan. Dalam aspek tujuan dan strategi menjelaskan bahwa aspek tujuan menunjukkan adanya cita-cita, tujuan, ataupun harapan bersama di masa datang yang ingin diwujudkan di dalam masyarakat dan negara. Sedangkan aspek strategi menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa fisik, moral, atau spiritual, dan dapat bersifat moderat atau radikal, dan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. D. Nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya. Nasionalisme dan ketahanan budaya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan keduanya merupakan bagian penting dalam membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, etnisitas, dan budaya nasional. Ketahanan budaya
sebagaimana ditunjukkan dalam kualitas mental atau psikologis bangsa yang komponen penting negara bangsa telah dibentuk dan dipertahankan oleh setiap individu atau kelompok bangsa melalui kearifan lokal masing-masing. Nasionalisme dalam perspektif demografi. Penduduk pada dasarnya adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah suatu negara. Pada akhirnya, keterkaitan nasionalisme dengan demografi dapat disimpulkan dalam tiga hal. Satu, demografi menjadi unsur penting yang mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat, baik perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan negara. Dua, demografi menjadi faktor pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi manusia, baik baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Tiga, demografi merupakan faktor penentu bagi kuat lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasar etnis terhadap negaranya. Dalam hal ini, semakin mampu negara dalam mensejahterakan rakyat atau warga negara, maka akan semakin kokoh rasa kebangsaan warga negaranya. F. Nasionalisme dalam perspektif politik. Pasca reformasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan rumit, terutama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil di tengah sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Format nasionalisme yang dibangun sendiri negara telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dan kuat bagi berdirinya negara Indonesia yang memiliki pluralisme syarat. Namun, dalam perkembangan fondasi keindonesiaan tersebut tidak dibarengi komitmen dan usaha serius untuk melanjutkannya dalam membangun negara Indonesia yang lebih maju dan modern. Dalam membangun negara Indonesia yang lebih maju, tantangan yang dihadapi penyelenggara negara ke depan adalah bagaimana membangun komitmen dan usaha keras untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. G. Nasionalisme dalam perspektif kedaerahan atau otonomi daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah merupakan sejarah baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah sebagai konsep baru berusaha untuk menemukan jati diri sesuai dengan latar belakang sejarah, adat istiadat, identitas daerah, dan kebudayaan daerah masing-masing. H. Nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Pembahasan nasionalisme dan negara bangsa dalam konteks global merupakan wacana yang sangat menarik, terutama bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, dan heterogenitas etnis bangsa Indonesia. Nasionalisme secara konseptual merupakan bangunan atau konstruk teoritis yang sengaja ditumbuh kembangkan untuk menuju pembentukan negara bangsa yang modern. Pada akhir abad 20, dunia dikejutkan oleh munculnya arus dan gelombang globalisasi, sehingga setiap orang disuguhi wacana dan tontonan yang seakan-akan tanpa batas, baik dalam ukuran waktu maupun isinya. I. Nasionalisme dan identitas nasional. Puncak nasionalisme Indonesia adalah lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang memiliki kemampuan intelektual, retorika, semangat anti penjajahan. Pendidikan karakter bersumber pada olah hati yang selalu menanam nilai-nilai Pancasila. Ringkasannya, nasionalisme adalah cerminan abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Keterkaitan antara nasionalisme dengan demografi ialah menciptakan dorongan antara timbulnya mobilitas dan imigrasi manusia, yaitu demografi. Oke, dari sini ada yang pengen ditanyakan? Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan atau mungkin ada yang pengen tanya tentang materi yang udah dijelaskan sama Anissa, kayak kok kayak bagian ini kurang jelas nggak, apa kurang jelas ya, bisa minta tolong diulang nggak gitu, nggak apa-apa. Iya. Apa pengen nambahin kalau misalkan punya pendapat sendiri gitu. Misalnya kalau misalkan ada yang salah bisa dibenerin, kayak punya pendapatnya sendiri. Gimana?
Ayo guys, gimana guys? Kita di sini diskusi aja habis presentasi supaya enak gitu kan. Aku mau nanya. Apa? Bentar, bentar, bentar. Oke. Gini, setiap warga negara kan dituntut untuk memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan pakai biar balance lah. Nah, oke. Nah, pernyataan itu tuh menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme yang gimana sih kalau menurutmu? Apa sih? Oh, kalau menurutku contohnya itu masih kayak mungkin kebersamaan kali ya. Em, Kebersamaan itu kan mungkin prinsip nasionalisme yang menuntut setiap warga negara memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengarahkan aktivitas menuju kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Jadi mungkin dengan kebersamaan mungkin kita bisa balance gitu kan. Maksudnya kita bisa rukun dengan kayak mungkin apa ya, kayak gotong royong kan ngebersihin juga kita bisa bersosialisasi sama masyarakat lain gitu kan. Mungkin kayak membangun apa ya, membangun hubungan gitu ya. Jadi kita bisa ya gitu sih, maksudnya kayak kan kalau kehidupan sehari-hari tuh kita butuh orang lain gitu kan, nggak mungkin kita tuh egois kok buat individualis gitu kan, nggak mungkin kan, kita pasti butuh orang, jadi kayak ya itu kebersamaan sih. Oke, Heeh. makasih. Ya Mungkin sama. teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau memberi tanggapan? Iya. Aku mau tanya aku. Oke, apa? Aku mau tanya aku. Tadi kan dijelasin nasionalisme sama patriotisme. Nah, apa Mm-mm. bedanya nasionalisme sama patriotisme? Oh, kalau misalkan perbedaannya sih ada sih, pastinya ada. Jadi kalau nasionalisme itu kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa bangga sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, dan sedangkan patriotisme itu jiwa rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Itu kayak mungkin ya ada perbedaannya sih. Maksudnya kayak kalau kalau dari nasionalisme mungkin kayak sekedar cinta, tapi kalau misalnya patriotisme itu kayak ya rela berkorban, kayak dalam artian kita tuh rela apa ya, berjuang atau enggak kayak dalam apa ya, bertindak gitulah, dan bertindak itu tuh rela buat mati demi negara gitu. Tapi kalau misalnya nasionalisme mungkin kayak sekedar dalam hati gitu kan, kayak cinta gitu, tapi mungkin buat perlakuan kita nggak bisa gitu kan. Nah itu mungkin bedanya patriotisme sama nasionalisme. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi. Mau apa tanya dikit ya? Berarti nasionalisme sama patriotisme tuh bedanya tuh kayak di nganune nggak sih? Kayak kalau nasionalisme itu lebih ke sebenarnya dua-duanya sikap sih. Kalau yang nasionalisme tuh lebih ke kayak Hmm, cinta tanah air, kayak menerapkan sikap-sikap gitu nggak sih? Kalau kalau menurutku ya kalau patriotisme itu udah sampai kita melakukan suatu action nggak sih? iya ya benar sih. Ha, ha, ha. Iya benar-benar. Ya mungkin ada yang mau nanya lagi, satu pertanyaan lagi. Aku. Oh iya. Tadi kan dijelaskan ya kalau nasionalisme atau kesadaran nasional itu didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersamaan mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu. Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun
kesadaran akan nasionalisme ini terkadang dapat membelenggu dan menghambat rakyat dari pemerintah sendiri. Hal itu terjadi karena apa ya? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Ya. Oh iya ya. Mungkin ini terjadi karena adanya, enggak, nasionalisme mungkin dapat dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme dipahami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian akan menimbulkan sikap kapitalis bahkan cenderung individualistis. Jadi gitu, Kak. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ayo udah mau nambahin. Mungkin apa kesimpulannya kali ya? Apa gimana dah? Kesimpulan mungkin dari semuanya Kak, apa gimana? Tapi udah ringkasan. Tapi mungkin ini aku sebenarnya nyatuinnya juga nggak semua sih ringkasan di sini. Bukan kesimpulan dari semua PPT-nya. Jadi maaf banget ngebuatnya segini doang. Mungkin kedepannya aku bakal nyantumin kesimpulan dari semuanya Kak ya. Ini teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi apa enggak? Apa mungkin ada Iya, bagian tambahan. yang menurut kalian kurang jelas? Ayo gimana dong bersuara ayo guys. Hmm. Ini kayak udah cukup sih ya, kayak udah nggak ada pertanyaan lagi dan kayak teman-teman udah apa udah jelas, udah merasa jelas dengan apa yang udah kamu sampaikan. Mungkin kamu bisa narik kesimpulan dari beberapa pertanyaan dan apa yang kamu presentasiin tadi. Ya, jadi mungkin kesimpulan menurutku sendiri pribadi, jadi nasionalisme itu kayak emang satu hal yang penting gitu ya buat diri kita karena itu kan menandakan jati diri kita sebenarnya kayak kampung halaman kita lahir itu dari mana gitu kan. Jadi kalau sekalipun kita keluar negeri gitu kan, atau tinggal luar negeri kayak jangan sampai lah lupa sama negeri lahirnya kita, maksudnya ibu apa ya? Ya pokoknya kita lahir besar di situ gitu. Pokoknya jangan sampai lupa gitu sih kalau jadi pokoknya kita tetap cinta tanah air walaupun kita misalkan udah tinggal di luar negeri tapi udah jauh banget ya mikirnya ya. Maaf. Nih, jadi Ya nggak apa-apa sih, siapa tahu nanti rezekinya kita mungkin ada yang ke luar negeri gitu ya. ya amin Kan aja kita ya. nggak tahu ya. Amin aja. Jadi ini udah ya, udah selesai. Ya ini juga waktunya tinggal 8 menit lagi sih. Apa gimana nih mau nunggu tah apa gimana mau masih diskusi 8 menit lagi soalnya udah dibatasi sama Zoom. Kayaknya soalnya udah nggak ada yang tanya sih. Ada yang tanya Ini lagi sih. apa enggak ini teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, kita udahin aja kayaknya. Iya ya. Udah. Oke deh. Oke. Udah, oke. Berarti
selesai ya untuk bab 2. Berarti habis ini kita ke bab Bab 3. 3. Oh, ini juga mau ngomong bab Oke. 9. Ya udah, ntar aja di grup ya. Berarti kita udahin ya Ya, diskusi malam ini. ya. Oke, makasih ya teman-teman Terima kasih, atas waktunya. Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.